Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari SGDB 9 yang pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan student project kami dengan judul Buta Senja. Ini merupakan anggota-anggota dari SGDB 9. Perkenalkan, nama saya Lai Mereka Prasta dengan 3 digit terakhir 199 yang akan menjelaskan untuk latar belakang dari student project kami. Jadi, penglihatan merupakan indera vital yang sangat penting untuk aktivitas sehari-hari, dan gangguannya dapat menurunkan kualitas hidup secara signifikan. Salah satu gangguan tersebut adalah rabun senja, yaitu penurunan kemampuan melihat dalam cahaya redup atau malam hari yang dapat disebabkan oleh defisiensi vitamin A, kelainan retina, ataupun gangguan metabolik. Nah, rabun senja itu masih menjadi isu kesehatan masyarakat, terutama di negara berkembang. Di Ethiopia, prevalensinya itu mencapai 1,2% pada anak prasekolah, sementara di Indonesia ditemukan pada 26,7% mahasiswa non-kesehatan dan 8,7% mahasiswa kesehatan di Semarang. Faktor pengetahuan dan sikap terhadap konsumsi vitamin A juga berperan signifikan. Oleh karena itu, deteksi dini, edukasi gizi, dan pendekatan penaktalaksanaan yang komprehensif sangatlah penting, terutama pada kelompok yang berisiko tinggi, seperti anak-anak, ibu hamil, ataupun remaja. Kemudian, untuk rumusan masalah dari studi project kami, yang pertama, apa definisi, epidemiologi, dan faktor risiko yang berkontribusi terhadap terjadinya rabun senja pada populasi rentan. Yang kedua, bagaimana mekanisme patofisiologi rabun senja, serta gejala klinis dan komplikasi yang dapat ditimbulkan. Serta terakhir, apa saja pendekatan diagnosis, pemeriksaan penunjang, serta tata laksana rabun senja secara farmakologis maupun non-farmakologis. Kemudian, tujuan penulisan dari studi proyek kami yang pertama untuk mengetahui definisi, distribusi epidemiologis, serta populasi yang berisiko mengalami rabun senja. Yang kedua, untuk memahami mekanisme patofisiologi, manifestasi klinis, serta komplikasi yang dapat timbul akibat rabun senja. Kemudian yang ketiga, ada untuk mengeksplorasi strategi diagnosis dan penaksanaan rabun senja secara menyeluruh, baik farmakologis maupun non-farmakologis. Kemudian, manfaat penulisan dari studi project kami, yang pertama, bagi sivitas akademika, tulisan ini diharapkan menjadi sumber referensi ilmiah dalam memahami rabun senja secara komprehensif, khususnya yang berkaitan dengan aspek nutrisi dan kesehatan mata. Yang kedua, bagi masyarakat, tulisan ini dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya asupan vitamin A dan pemeriksaan mata rutin dalam pencegahan rabun senja. Kemudian yang ketiga, bagi pemerintah dan penyedia layanan kesehatan, tulisan ini dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan pencegahan defisiensi vitamin A dan penguatan layanan kesehatan mata di tingkat primer. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari definisi rabun senja. Rabun senja atau nyctalopia merupakan gangguan adaptasi visual pada keadaan penerangan rendah. Sementara pada saat keadaan penerangan yang normal itu tidak ada gangguan. Kondisi ini disebabkan oleh gagalnya adaptasi pada transisi cahaya terang ke gelap akibat gangguan pada sel rod atau sel batang di retina yang berfungsi untuk penglihatan rendah cahaya. Umumnya, nyctalopia ini bukan merupakan penyakit independen, tetapi merupakan gejala dari kondisi mata lainnya seperti defisiensi vitamin A, gangguan genetik yaitu retinitis pigmentosa, miopia yang tinggi, katarak, glaukoma, dan juga penyakit mata lainnya. Baik, perkenalkan nama saya Sang Ayurania Kalista Sarina dengan 3 digit tim terakhir 070. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan epidemiologi, di mana di seluruh dunia orang dewasa yang mengalami rabun senja ini diperkirakan sekitar 1,5 juta dan sebanyak 5 juta anak mengalami gangguan penglihatan di seluruh dunia disebabkan oleh seroftalmia, di mana kurang lebih dari 350.000 anak-anak mengalami kebutaan setiap tahunnya dikarenakan dari seroftalmia ini. Kemudian beberapa penelitian dilakukan di negara-negara Asia menunjukkan bahwa prevalensi dari seroftalmia ini berkisar antara 0,48% sampai 22,3%. Kemudian pada target populasi yang berbeda dilakukan penelitian tersebut, di mana berdasarkan penelitian itu ditemukan bahwa seroftalmia ini sering terjadi pada usia anak-anak dan juga wanita hamil. Sekian, terima kasih. Saya izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, saya Johanna Tatarigan dengan 3 digit NIM terakhir 096. Di sini saya ingin menjelaskan tentang terkaitan antara defisiensi vitamin A dengan buta senja atau rabun senja. Nah, defisiensi vitamin A atau vitamin A defisiensi itu adalah masalah kesehatan masyarakat yang signifikan, terutama di negara-negara yang berkembang. Salah satu gejala yang paling khas dari kekurangan vitamin A adalah rabun senja atau nyctalopia, yaitu penurunan kemampuan melihat dalam kondisi cahaya yang redup atau minim cahaya. Vitamin A tersebut berperan penting dalam pembentukan rodopsin.
yang dimana rhodopsin merupakan pigmen penglihatan pada retina yang dibutuhkan untuk melihat pada malam hari. Defisiensi vitamin A ini tidak hanya menyebabkan gangguan penglihatan malam, tetapi juga bisa berkembang menjadi kondisi lebih parah seperti keratomalasia dan kebutaan permanen jika tidak ditangani dengan segera. Dalam siklus penglihatan, vitamin A ini akan diubah menjadi 11 cis retinal di retina, yang kemudian akan berkaitan atau bergabung dengan opsin untuk membentuk rhodopsin. Rhodopsin ini adalah protein kunci dalam sel batang retina yang memungkinkan mata merespons cahaya yang rendah. Pada individu dengan defisiensi vitamin A, pembentukan 11 cis retinal tadi terganggu sehingga rhodopsin tidak dapat dibentuk dengan optimal, menyebabkan gangguan pada adaptasi gelap dan munculnya rabun senja atau nyctalopia. Mungkin sekian dari saya, bisa dilanjutkan. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya ada Bagas Daniel tahun Nobe dengan 3 digit infeksi 8 yang akan membawakan materi tentang melasopsi, lemak, dan penyakit sistemik. Jadi, melasopsi lemak merupakan gangguan penyerapan lipid yang dapat menyebabkan defisiensi vitamin lemak, yaitu A, vitamin A, D, E, dan K, serta menimbulkan berbagai dampak yang sistemik. Pada kondisi genetik seperti adenoatrombocytopenia dan familiar hypobetaproteemia, gangguan produksi apolipoprotein menghambat transport lemak sehingga memicu akumulasi lipid dalam usus dan kadar lemak yang sangat rendah. Kekurangan vitamin A dan E kronis pada kondisi ini berdampak serius pada retina, bahkan menyerupai penyakit retinitis pigmentosa. Jika tidak ditangani, dapat berkembang menjadi gangguan neurologis dan penglihatan permanen sementara. Sementara itu, melasopsi lemak juga dapat terjadi akibat penyakit pankreas, operasi saluran cerna, atau sindrom usus pendek. Defisiensi vitamin A berat dapat menimbulkan rabun senja, kekeringan mata, hingga kerusakan kornea. Gangguan ini juga mempengaruhi pada sistem imun saraf dan tulang. Oleh karena itu, deteksi dini dan memberikan suplementasi vitamin larut dan lemak dan sangat penting untuk mencegah komplikasi visual dan juga sistemik yang lebih berat. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya akan melakukan masalah pada gangguan genetik atau retinitis pigmentosa. Jadi retinitis pigmentosa atau singkat RP adalah penyakit genetik progresif yang menyertai sel reseptor retina menjadi salah satu penyebab utama kebutaan herediter di dunia. RP sangat heterogen secara genetik, lebih dari 3.000 mutasi pada sekitar 70-90 gen yang telah teridentifikasi. Penyakit ini diwarisi dalam berbagai pola termasuk autosomal dominan atau ROH, autosomal resesif USH2A, EYS dan RB1, dan X-linked atau RPJR dan juga RP2. Di mana mutasi RPJRORF15 merupakan penyebab utama RPX linked. Studi menunjukkan EYS merupakan gen yang paling sering bermutasi di populasi Asia termasuk Indonesia. Faktor risiko genetik meliputi riwayat keluarga dan juga konsanguinitas yang meningkatkan ekspresi mutasi resesif. Pemeriksaan genetik penting untuk diagnosis, prediksi progresif, dan menentukan kelayakan terapi genetik. Tetapi gen seperti vertigen nephravec untuk mutasi RP65 telah disetujui FDA dan penelitian sedang berlangsung untuk target mutasi lain seperti RPPGR atau USH22A. Kemajuan seperti CRISPR atau CAS9 dan antisense oligonukleotida membuka harapan terapi kuratif RP di masa depan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Joylin Gonata dengan 3 digit NIM terakhir 018. Izin menjelaskan mengenai asupan gizi yang tidak adekuat. Rabun senja merupakan kondisi gangguan penglihatan yang menyebabkan kesulitan melihat dalam cahaya redup atau pada malam hari. Salah satu penyebab utama rabun senja adalah kekurangan asupan vitamin A, yaitu nutrisi esensial untuk kesehatan mata. Vitamin A berperan dalam pembentukan rhodopsin, yaitu pigmen visual pada sel batang retina yang berfungsi untuk melihat dalam kondisi pencahayaan rendah. Ketika tubuh kekurangan vitamin A, produksi rhodopsin terganggu sehingga mata tidak dapat menyesuaikan diri dengan baik dalam kegelapan. Faktor lain yang berkontribusi terhadap rabun senja akibat gizi tidak adekuat ialah defisiensi mineral seperti zinc serta gangguan penyerapan nutrisi pada penderita penyakit kronis.
Zinc diperlukan dalam metabolisme vitamin A, sehingga kekurangannya dapat menghambat pemanfaatan vitamin A dalam tubuh. Kondisi-kondisi seperti diare kronis, infeksi saluran cerna, ataupun kelainan penyerapan juga dapat mengganggu penyerapan vitamin A dari makanan, sehingga dapat berkontribusi terhadap terjadinya rabun senja. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Putu Abilah Saputra dan 3 din terakhir 04. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi dari rabun senja. Nah, rabun senja tersendiri sini yaitu gangguan penglihatan yang ditandai dengan berkurangnya kemampuan melihat cahaya redup atau pada malam hari. Nah, secara patofisiologis ini rabun senja paling sering disebabkan oleh kerusakan sel batang retina yang terlibat dalam penglihatan di malam hari. Nah, kondisi ini juga biasanya terlihat pada defisiensi vitamin A, retinitis pigmentosa, dan juga kelainan genetik yang mempengaruhi sintesis rodopsin, pigmen pekat cahaya yang diperlukan untuk adaptasi dalam gelap. Nah, beberapa penelitian di sini, contohnya di Yuan dan kawan-kawan, dalam Frontiers in Pharmacology, paparan cahaya biru ini juga dari paparan cahaya biru dari perangkat elektronik juga dapat mempercepat cedera retina dan memperburuk defisiensi penglihatan di malam hari. Nah, jalurnya itu meliputi stres oksidatif, optosis sel retina, dan juga gangguan metabolisme pigmen visual seperti rodopsin yang penting untuk penglihatan malam. Nah, penelitian ini juga menunjukkan lebih lanjut bahwa cedera sel batang akibat paparan cahaya berenergi tinggi dapat menstimulasikan gejala rabun senja dan mempercepat degenerasi retina. Sekian dari penjelasan saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Amira Kansa dengan NIM 122. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagnosis dan pemeriksaan penunjang. Jadi, untuk menetapkan diagnosis niktalopia, ada beberapa pemeriksaan yang dapat dilakukan. Pemeriksaan refraksi membantu mengevaluasi niktalopia karena rabun jauh atau miopia merupakan salah satu penyebab yang umum. Kemudian slit lamp atau lampu celah adalah alat lain yang banyak digunakan untuk mendeteksi katarak, salah satu penyebab niktalopia. Selanjutnya, tes lapang pandang bersama dengan elektroretinogram dan riwayat klinis juga sering menjadi bagian penting dalam menegakkan diagnosis retinitis pigmentosa yang juga menyebabkan niktalopia. Selanjutnya, pemeriksaan darah untuk kadar vitamin A atau retinol dan glukosa merupakan evaluasi lainnya apabila dicurigai terjadi malnutrisi atau faktor sistemik. Oke, selanjutnya perkenalan, sebelumnya saya Muhammad Genta Ramadan dengan 3 digit NIM 247. Jadi selanjutnya adalah gejala klinis. Nah, gejala-gejala yang muncul pada penderita rabun senja biasanya bersifat bertahap dan menurut seiring waktunya. Yang pertama itu kesulitan melihat di tempat yang gelap. Jadi penderita mengalami penurunan drastis penglihatan saat berada dalam cahayaan yang rendah atau saat berpindah dari tempat terang ke gelap. Nah, yang kedua tuh silau saat malam penderita. Jadi penderita sering merasa terganggu oleh cahaya dari lampu kendaraan atau lampu jalan. Nah, ini mengakibatkan sulit mengemudi di malam hari. Yang ketiga tuh penglihatannya buram. Yang keempat, adanya dia ketergantungan pada cahaya tambahan. Nah, jadi jika tidak segera ditangani, rabun senja dapat menimbulkan berbagai komplikasi. Yang pertama tuh penurunan kualitas hidup. Jadi penderita rabun senja tuh seringkali mengalami kesulitan beraktivitas di malam hari. Yang kedua tuh kecelakaan dan cedera. Jadi kemampuan melihat yang buruk di malam hari meningkatkan risiko kecelakaan, terutama saat berkendara atau berjalan di tempat yang minim cahaya. Yang ketiga tuh ada kebutaan progresif. Jadi dan yang terakhir ada komplikasi sistemik. Jadi pada pasien defisiensi vitamin A. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya untuk tata laksana dari rabun senja itu cukup variatif tergantung dari kondisi yang mendasari. Karena prinsip dari tata laksana rabun senja adalah menangani kondisi penyebabnya, seperti vitamin A, katarak, glaukoma, atau kondisi genetik. Dan tujuan dari tata laksana ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan fungsi penglihatan. Untuk tata laksana non-farmakologisnya, pertama yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup pada pasien rabun senja adalah melakukan modifikasi lingkungan dengan cara peningkatan pencahayaan atau pemasangan lampu yang terang dan merata pada tempat-tempat strategis,
di seluruh area rumah, terutama tempat-tempat yang berbahaya seperti kamar mandi atau tangga. Selanjutnya juga dapat dilakukan pemberian kontras visual atau pewarna, pemberian warna yang kontras pada titik-titik strategis seperti tepi tangga. Selanjutnya dapat juga memakan makanan yang kaya akan vitamin A seperti wortel, hati, kuning telur, dan minyak ikan untuk mengatasi rabun senja akibat defisiensi vitamin A. Selanjutnya untuk terapi farmakologis dan suplementasinya, yang pertama pada kondisi defisiensi vitamin A, first line terapinya adalah suplemen vitamin A atau retinol. Sedangkan untuk kasus herediter seperti retinitis pigmentosa dapat diberikan suplemen seperti lutein, zeaxanthin, dan DHA untuk perlindungan oksidatif retina dan kemungkinan perbaikan fungsi visual. Selanjutnya untuk kasus glaukoma dapat diberikan obat tetes prostaglandin analog, beta blocker, atau agonis alfa adrenergik untuk menurunkan tekanan intraokular. Lalu pada kasus inflamasi dapat diberikan kortikosteroid topikal atau cyclosporin inhibitor. Perkenalkan, nama saya Abdul Febrian dengan 3 digit terakhir 223. Di sini izin untuk membahas diagnosis banding. Diagnosis banding dari rabun senja sendiri ada 5, dan yang pertama adalah retinitis pigmentosa, yaitu suatu penyakit herediter progresif yang menyerang sel batang retina, yang berperan penting dalam penglihatan malam. Selain itu, terdapat juga defisiensi vitamin A, terutama di negara berkembang, karena vitamin A esensial dalam sintesis rodopsin, pigmen visual yang sensitif terhadap cahaya rendah. Diagnosis banding lainnya yaitu katarak, khususnya tipe kortikal perifer, karena menghambat masuknya cahaya ke retina yang menyebabkan gangguan penglihatan saat pencahayaan kurang. Diagnosis banding yang keempat yaitu sindrom Usher, suatu kondisi genetik langka yang menggabungkan gangguan pendengaran dengan degenerasi retina yang juga sering dimulai dengan keluhan rabun senja. Diagnosis banding terakhir atau yang kelima adalah fundus albipunctatus, salah satu bentuk rabun senja kongenital stasioner yang ditandai dengan penampakan bercak putih di retina dan penurunan adaptasi gelap sejak masa kanak-kanak. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya izin untuk melanjutkan untuk bab 3. Perkenalkan, nama saya Natania Marcelin Chandra dengan 3 digit NIM 174. Jadi untuk kesimpulannya, buta senja atau nyctalopia adalah gangguan penglihatan yang ditandai dengan kesulitan melihat dalam kondisi pencahayaan redup, terutama disebabkan oleh disfungsi sel batang retina dan gangguan sintesis rodopsin akibat defisiensi vitamin A. Kelainan genetik seperti retinitis pigmentosa, malabsorpsi lemak, atau asupan gizi yang tidak adekuat juga turut menjadi alasan penyebab dari buta senja. Kondisi ini seringkali merupakan manifestasi dari penyakit lain, bukan penyakit primer, dan dapat menyebabkan komplikasi serius jika tidak ditangani dengan baik, termasuk kebutaan permanen. Diagnosis ditegakkan melalui pemeriksaan klinis dan penunjangan seperti ERG dan pemeriksaan vitamin A. Sementara tata laksana bergantung pada penyebabnya, mulai dari suplementasi vitamin A hingga terapi genetik pada kasus herediter. Pencegahan dan intervensi dini melalui perbaikan gizi dan deteksi faktor risiko sangat penting untuk menjaga fungsi penglihatan dan kualitas hidup pasien. Baik, selanjutnya adalah mengenai saran. Diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencegahan dan deteksi dini terhadap buta senja, terutama yang disebabkan oleh defisiensi vitamin A dan faktor genetik. Edukasi mengenai pola makan bergizi, pentingnya konsumsi vitamin A, serta pengenalan gejala awal buta senja perlu ditingkatkan, khususnya di daerah dengan prevalensi tinggi. Upaya screening rutin pada populasi berisiko juga sangat penting guna mencegah progresivitas gangguan penglihatan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk dapat mendukung pengembangan terapi genetik dan suplemen nutrisi yang lebih efektif, serta menjangkau berbagai penyebab buta senja secara komprehensif. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.